wabarakatuh. Selamat siang Mbak Sinta. Ya, selamat siang Mbak Puput. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir untuk diwawancara ini. Begini Mbak Sinta, topik pembicaraan kita hari ini mengenai bagaimana strategi Poltekkes Jakarta 2 khususnya program studi radiologi ini agar dapat terus bersaing dengan kampus-kampus lain di era sekarang yang bermunculan banyak-banyak kampus radiologi. Oke, apa nih yang mau ditanyakan? Bagaimana strateginya atau apa? Atau mulai dari bagaimana sih, ini kan tahun ajaran baru nih Mbak Sinta ya, tren dari peningkatan atau terjadinya penurunan jumlah pendaftar di tahun ajaran baru ini bagaimana Mbak Sinta? Oke, jadi untuk tren pendaftaran mahasiswa baru di tahun akademik baru ini ya, berarti 2025-2026 itu secara umum kita tiap tahun itu mengalami peningkatan, ya trennya itu meningkat gitu. Jadi animo masyarakat, calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar di kita tuh meningkat. Ya mungkin kalau dipresentasikan kurang lebih sekitar 5-10% peningkatannya. Gitu. Nah khususnya di radiologi ini merupakan salah satu prodi yang memang menjadi favorit karena peminatnya banyak gitu ya. Jadi pendaftarnya banyak, peminatnya banyak karena memang salah satu di 7 jurusan yang ada di Poltekkes Jakarta 2, prodi radiologi ini merupakan prodi yang favorit gitu. Jadi kalau tanya trennya bagaimana? Trennya alhamdulillah setiap tahun trennya itu meningkat. Berarti dengan peningkatan tren ini berarti harus ada sebenarnya inovasi gitu ya Mbak Sinta. Apa sih kuncinya nih? Kunci kok bisa sih radiologi ini setiap tahunnya meningkat dan dibandingkan dengan jurusan lain ini kok bisa paling banyak mahasiswanya seperti itu? Oke, jadi mungkin akan cerita sedikit historinya ya. Nah, historinya adalah di Poltekkes Jakarta 2 khususnya ini merupakan dulu ini kita adalah institusi pertama pendidikan radiografer di Indonesia. Kita yang pertama sebelum menjadi Poltekkes ya. Nah, karena histori tersebut kita cukup dikenal baik. Rata-rata lulusan kita, alumni-alumninya ini berada di rumah sakit besar baik pemerintah maupun swasta. Nah, kalau bagaimana strateginya dengan kondisi sekarang, yang pasti strategi yang digunakan adalah kita harus bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan stakeholder, kemudian menyesuaikan bagaimana cara untuk supaya masyarakat lebih mengenal kita, promosi gitu ya, untuk informasi ke masyarakat. Kalau sekarang bisa menggunakan fasilitas dari media sosial, baik media sosial web, kemudian juga Instagram misalnya atau Facebook ya, yang intinya adalah masyarakat tuh mengenal kita nih, oh tahu kalau di Jakarta ada namanya Poltekkes dan khususnya jurusan radiologi tuh. Kemudian yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya alumni. Nah, jejaring alumni ini karena memang mereka tersebar di beberapa rumah sakit besar maupun kecil ya di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta saja. Nah, alumni tadi mempunyai kontribusi karena mereka sebagai radiografer yang berkompeten di bidangnya. Akhirnya karena berkualitas, stakeholder kita rata-rata memang mencari lulusan-lulusan yang ada di sini. Dan informasi terkait di Jakarta punya kampus, ada Poltekkes Jakarta 2 yang jurusan radiologi, itu yang membuat orang tahu gitu loh, lulusannya ternyata penyerapannya bagus ya di pelayanan kesehatan. Kemudian dari situ juga ya, akhirnya berkembang, orang jadi kuliah di Poltekkes Jakarta 2 tuh susah di prodi radiologi tuh kalau lulus langsung loh kerjanya cepet gitu. Itu juga merupakan salah satu ya itu strategi dan juga memang memang dari alumni kita lah yang membentuk itu supaya kita juga lebih dikenal sama sekarang ini kan kita di era digital ya Mbak Sinta ya, di rumah sakit pun semuanya udah digitalisasi. Apakah di kampus TRO ini juga mungkin contohnya di laboratoriumnya atau secara sistem pengajaran itu juga sudah mengikuti nih tentang trennya ini digitalisasi? Oke, ini menarik nih ya tentang digitalisasi karena memang dari Kemenkes sendiri kan mengatakan kita ada transformasi digitalisasi ya. Betul. Oke,
Jadi tidak terlepas sistem pendidikan memang membutuhkan tadi inovasi dan adaptasi dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan yang ada di masyarakat, gitu ya. Nah, di Poltekkes Jakarta 2, khususnya di Prodi Radiologi, upaya yang dilakukan itu antara lain kita mengupgrade ya alat-alat kita yang berhubungan dengan teknologi radiologi. Jadi di-upgrade lagi yang mungkin dulu analog gitu ya untuk processing image, sekarang digunakan sistemnya digital baik dengan CR ataupun DR gitu. Itu di-upgrade tuh. Kita sudah menyediakan peralatan seperti itu. Kemudian juga dengan teknologi yang lain, kalau di pelayanan rumah sakit ada CT scan, ada MRI. Nah, di kampus khususnya di Prodi Radiologi kita ada sistem pengolahan citra dengan workstation. Nah, itu salah satu upaya untuk mendukung kebutuhan di lapangan dengan hubungannya transformasi digital. Gitu. Kalau dari sistem akademik, nah di Poltekkes Jakarta 2 umumnya sudah menggunakan aplikasi Siakat. Jadi semua terintegrasi, baik jadwal mengajar dosen, kemudian absensi perkuliahan, kemudian nilai, sampai juga bimbingan baik akademi maupun tugas akhir itu sudah terintegrasi. Dan itu memang sistemnya sudah link ke PD Dikti. Kalau untuk menaikkan kompetensi nih, kompetensi dosen, kompetensi mahasiswa, apa ada kayak pertukaran pelajar kah dengan ke luar negeri bahkan, atau dosennya belajar di mana untuk meningkatkan kemampuan mengajar gitu, seperti itu? Oke, kalau mau dibahasnya berdasarkan SDM dosen dan tendik ya. Jadi kalau di pendidikan itu bukan hanya dosen tapi juga ada tendik. Nah, upayanya salah satunya memang untuk meningkatkan kompetensinya, dosen ini dibuka peluang untuk mengupgrade dirinya melalui peningkatan kompetensi, baik pelatihan maupun misalnya seminar gitu ya, terus kursus. Nah, itu memang dibuka peluang. Kita dapat informasi biasanya baik yang terintegrasi melalui Kemenkes ataupun tidak. Informasi itu selalu kita terima, gitu ya. Contohnya, sebagai contoh, saya pribadi tahun lalu ikut yang namanya program dosen magang Kemenkes. Nah, itu programnya dari Kemenkes, dari Dirjen Nakes. Program itu dibuka peluang untuk seluruh dosen Poltekkes se-Indonesia. Kita apply, kita mengajukan diri untuk menjadi bagian dari program tersebut. Nah, Dirjen Nakes lah yang akan men-screening, yang akan men-screening lagi ya dengan persyaratan yang memang dianggap oke. Kita terpilih akhirnya untuk menjadi program dosen magang. Nah, itu salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi. Kemudian juga di Poltekkes sendiri kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa mitra. Ya, nah kerjasama itu salah satunya memang intinya kerjasama untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi. Nah, dengan adanya kita kerjasama sama mitra, kita bisa melakukan peningkatan kompetensi, pelatihan yang dibiayai atau disponsori oleh mitra gitu, atau memang pelatihan yang dilakukan oleh internal di Poltekkes tetapi mendapatkan support secara narasumber, kemudian penelitian. Nah, itu bekerja sama, berkolaborasi dengan mitra. Berarti kalau bisa ditarik garis besarnya, Poltekkes ini memfasilitasi ibaratnya gitu, fasilitasi ya? informasi dan fasilitasi untuk hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi baik dosen maupun tendik. Nah, kalau tendik sih sebenarnya lebih kayak pelatihan teknis yang terkait fungsionalnya masing-masing ya. Misal kayak PLP, itu ada pelatihan untuk PLP, kemudian ada arseparis, itu ada pelatihannya. Intinya memang difasilitasi untuk bisa mendapatkan informasi dan bisa mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Dan sekali untuk Poltekkesnya. Di balik itu semua pasti ada harapan dong ya dari Mbak Sinta nih. Apa sih harapan-harapan lainnya nih untuk Poltekkes? Sudah sedemikian rupanya Poltekkes memfasilitasi, cuma pasti ada harapan untuk kemajuan Poltekkes ke depannya itu untuk apa? Bagaimana? Oke, kalau harapannya yang pasti Poltekkes harus punya daya saing. Gitu, karena kompetitor kita banyak, bukan hanya antar Poltekkes tetapi juga dengan institusi pendidikan yang lain. Artinya untuk menghasilkan
output mahasiswa yang punya kompetensi itu harus didukung oleh seluruhnya, baik secara SDM maupun juga sarana prasarana. Artinya nanti dengan teknologi, dengan perkembangan kebutuhan gitu ya, sains teknologi dan kebutuhan yang ada di stakeholder, kita bisa beradaptasi dan berinovasi untuk bisa menyesuaikan supaya kita nggak tertinggal. Baik, terima kasih Mbak Sinta untuk pemaparannya hari ini. Semoga menjadi insight buat teman-teman semua di luar sana tentang radiologi. Oke, terima kasih Puput dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat informasinya dan proyeknya Jakarta 2 semakin maju. Yes.